Jumpa lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness. Bersama saya, Dr. Gigi Rifki Araris. 2020 adalah bilangan lampau yang mengajarkan pengalaman yang tak terbilang. Dari pandemi, kita belajar hakikat demi diri sendiri, demi orang lain, demi orang yang kita cintai. Kita harus rela berpisah, tapi tetap saling berkisah. 2020 bagi Kortugi adalah kompilasi kasus yang harapannya tidak akan bertambah lagi. Tapi apa daya, ranah ini sangat seksi, sulit untuk diinsyafi. Lahan basah komoditi gigi sebasah rongga mulut itu sendiri. Siapa yang tidak mengingini? Berikut adalah kilas balik Kortugi selama tahun 2020. Diawali di awal tahun 2020, kita menerima satu kasus dari sejawat spesialis bedah mulut dengan komplikasi yang paling parah terhadap pemakaian gigi palsu buatan tukang gigi yang tidak sesuai dengan kaidah medis. Komplikasi itu dialami di wanita 50 tahun dengan bengkak di bibir dan pipi kanan, kemudian nanah juga sudah terbentuk di area tersebut. Terdapat gigi palsu yang tidak bisa dilepas. Sudah kurang lebihnya 1 tahun yang lalu dia pakai, menutupi sampai 10 sisa akar gigi yang rusak tanpa perawatan. Pasien kemudian dirawat inapkan untuk persiapan operasi dengan sistem bius umum. Riwayat pasien adalah dia menderita diabetes terkontrol. Sebelum dilakukan operasi, dilakukan banyak sekali cek yang melibatkan profesional medis di bidangnya masing-masing, yaitu meliputi cek lab, kemudian foto toraks, pemeriksaan EKG, konsul dokter penyakit dalam, konsul dokter anestesi juga. Kemudian dilakukan pencabutan gigi dan pelepasan gigi palsu yang ditangani oleh dokter gigi spesialis bedah mulut dalam kondisi bius total. Setelah selesai dilakukan tindakan operasi, selanjutnya dikonsulkan ke dokter gigi spesialis prostodontia. Di sini kita bisa lihat bahwa satu orang yang bikin ulah dan membuat permasalahan kesehatan di satu orang saja, itu akhirnya penanganannya memerlukan satu tim profesional medis interdisipliner dengan spesialisasi yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensinya. Kasus berikutnya yang jadi highlight di 2020 adalah pasien dengan suspek kanker. Di sini bukan karena pemakai gigi palsu, tapi karena pencabutan gigi yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Wanita 49 tahun, 2 minggu sebelumnya melakukan pencabutan gigi. Kemudian terdapat bercak putih kasar, mengeluarkan nanah dan bau tidak sedap. Dari dokter gigi yang menangani, diagnosis sementaranya adalah squamous cell carcinoma. Diagnosis ini sering kita dengar bahwa prognosis atau perkiraan dari jalannya penyakit ini, kemudian pengobatannya, itu keberhasilannya sangat kecil. Bahkan bisa berakibat fatal karena beberapa kasus yang masuk ke Kortugi, pasien yang menderita squamous cell carcinoma karena akibat pemakaian gigi palsu oleh tukang gigi akhirnya dikabarkan meninggal. Untuk pasien ini, untuk menegakkan diagnosisnya apa, pasien dirujuk ke onkolog untuk menegakkan diagnosis. Dan sampai sekarang belum ada update-nya. Di bulan Maret, Indonesia mulai menyatakan darurat COVID-19. Dokter gigi banyak sekali yang akhirnya memutuskan untuk tidak berpraktik karena terkait juga anjuran dari organisasi BDGI. Jika dokter gigi tersebut tidak memiliki kelengkapan alat atau persiapan apapun untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19, para dokter gigi ini diharapkan untuk bisa menunda layanan perawatan giginya, kecuali untuk tindakan-tindakan yang sifatnya darurat. Di sisi lain, praktisi gigi legal ini seolah tidak memiliki batasan-batasan apapun, termasuk pengetahuan mengenai penyebaran COVID-19 ini. Maka mereka tetap berpraktik dengan risiko yang sama dengan risiko dokter gigi, bahkan lebih besar karena mereka tidak diajarkan cara sterilisasi alat, sterilisasi tempat, dan sterilisasi apapun yang terkait dengan pencegahan penularan COVID-19. Di sini terjadi kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa ketika masyarakat membutuhkan layanan dokter gigi dengan segala pengetahuannya akhirnya menutup layanan, sedangkan di sisi lain para praktisi gigi legal ini sama sekali tidak memiliki batasan apapun dan pengetahuan apapun, akan sangat mudah menjadi satu perawatan alternatif pengganti dokter gigi terkait dengan kelengkapan APD dan lain sebagainya. Pada saat itu terjadi kelangkaan, terutama masker, yang mana kalaupun ada harganya sangat mahal. Maka Mindok menggalang sumbangan
untuk para tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, terutama rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 untuk wilayah Yogyakarta. Di sini kita bekerja sama dengan sejawat-sejawat dan bisa kita lihat di sini ada Dr. Mita, spesialis kulit dan kelamin. Adanya pandemi ini rupanya tidak menyurutkan semangat para praktisi gigi legal ini untuk membuka layanannya semakin luas lagi. Di saat dokter gigi menutup layanan, mereka justru memberlakukan beberapa promo untuk menarik pelanggan. Misalnya promo lockdown, kemudian layanan home care dengan dalih bahwa pelanggan ini tidak perlu keluar rumah untuk ke salon mereka. Mereka yang akan datang ke rumah mereka. Percuma saja, karena apa bedanya antara pelanggan datang ke salon atau tukang salonnya yang datang ke pelanggannya? Sama sekali tidak mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Ulah-ulah yang melampaui batas ini juga makin sering kita lihat di tahun 2020. Seiring dengan perkembangan persaingan di antara mereka, mereka jadi akhirnya nekat untuk bisa melakukan suatu hal yang membuat mereka beda. Justru usaha beda mereka ini yang semakin keluar dari aspek medis dan kaidah-kaidah kesehatan secara umum. Bisa dilihat yang pertama adalah pemakaian ETSA untuk scaling. Mungkin tujuannya adalah untuk mempercepat pembersihan karang gigi karena karang giginya lunak. Tapi ETSA yang diaplikasikan secara berlebihan bukan hanya melunakkan karang gigi, tapi melunakkan giginya juga karena gigi akan larut oleh asamnya ETSA. ETSA ini juga makin disalahfungsikan atau disalahartikan. Banyak sekali yang mengira bahwa ETSA ini adalah bahan bleaching atau pemutih. Ada juga yang membuat statement bahwa ETSA ini adalah antibakteri untuk mensterilkan gigi. Pertama kita lakukan itu bleaching gigi agar bakteri gigi terangkat. Tindakan-tindakan melampaui batas berikutnya adalah yang kelihatan di tahun 2020 adalah mulai melebarkan bisnisnya di segmen anak-anak. Banyak sekali anak-anak yang dibehel, kemudian difoto dan diposting di akun Instagramnya dengan segala macam aksesorisnya yang justru akan membahayakan tumbuh kembang si anak itu sendiri. Dan ulah yang melampaui batas yang menjadi highlight di 2020 adalah adanya dokter umum yang belajar kursus gigi dari sarjana psikologi. Rupanya ini adalah dokter nih. Nah, rupanya dia peserta kursus. Jadi si sarjana psikologi ini dia memiliki salon gigi dan juga membuka kursus. Kemudian dia menerima murid kursus yang ternyata adalah dokter umum. Waktu itu Mindok angkat di postingan Instagram dan di channel YouTube. Dan akhirnya pihak-pihak terkait di kota tersebut, itu Dinkes, kemudian Ikatan Dokter Indonesia dan PDGI melakukan cross-check langsung ke lokasi. Dan akhirnya memberikan bimbingan, kemudian pembinaan yang akhirnya si oknum ini memahami apa yang menjadi permasalahan dan lapaknya ditutup. Tren-tren baru di 2020 untuk modifikasi gigi kita sering sekali lihat di sosial media, terutama di TikTok. TikTok ini rupanya menjadi platform yang sangat sering digunakan para remaja-remaja untuk bisa memodifikasi giginya, membuat dia tampil beda, kemudian berjoget-joget di platform tersebut. Tren baru ini diantaranya adalah yang pertama behel Thailand. Behel Thailand mungkin sudah sering kita lihat di Instagram, di TikTok, yang wujudnya adalah kawat gigi yang diselubungi dengan semacam selubung plastik atau sedotan plastik warna-warni. Tren yang kedua adalah penampilan TikTokers bertaring buatan. Iri bilang, bos, jangan singgung di story mulu. Nanti kelihatan gobloknya. Gak malu ya? Aku kangen tapi ya udah lupain aja, nggak penting. Ya gak apa-apa aku jelek. Yang penting aku nggak fake kayak kamu. Rupanya taring ini dimaksudkan untuk meniru tren gingsul yang ada di Jepang yang disebut yaeba, bahwa orang yang gingsul ini dianggap dia lebih manis. Tapi apa yang terjadi bahwa di TikTok ini yang bertaring ini justru tidak manusiawi lagi. Mereka membuat taringnya sedemikian rupa tidak hanya gingsul tapi panjang juga. Jadi seperti vampir ya, sangat tidak manusiawi. Tren berikutnya adalah pemakaian karet ikat rambut. Kemudian dipasang sedemikian rupa di behelnya. Bahkan behelnya sendiri mungkin bisa dipastikan itu yang masang juga bukan dokter gigi, karena pemasangannya juga aneh-aneh. Karet ikat rambut ini mereka saling silangkan di bracket-bracket mereka, jadi aneh.
jadi meniru pemasangan elastik di perawatan ortodontik yang sebenarnya. Cuman dipasangnya saling silang sampai benar-benar ketutup si mulut. Bahkan nggak hanya karet ikat rambut yang mereka pakai, karet gelang yang pahit itu pun mereka pakai. Berat bagiku melepaskan. Entah ingin tampil beda, entah apa nggak ngerti. Hanya saja dengan keanehan-keanehan ini kita yakin, mungkin beberapa orang meyakini bahwa hal tersebut tidak akan ditiru. Tapi TikTok ini tidak menutup kemungkinan banyak juga anak-anak yang di bawah umur yang melihat seperti itu, kemudian menirunya. Jika ditiru dengan frekuensi yang tinggi, durasi yang panjang, dan intensitas yang tinggi juga, itu tidak menutup kemungkinan akan mengubah susunan gigi dan bentuk rahang mereka. Di era pandemi di mana kita harus lebih lama di rumah dan tidak keluar jika tidak ada perlu, itu membuat Mindok memiliki ide untuk mengembangkan edukasi di Kortugi dengan segmentasi ngobrol bareng Mindok. Mindok berbicara dan ngobrol secara virtual dengan beberapa tokoh, beberapa teman sejawat, atau beberapa profesional medis seperti perawat gigi, koas gigi, dan sejawat-sejawat dengan spesialisasi tertentu seperti spesialis orto, spesialis kedokteran gigi anak, spesialis prostodonsia. Dan konten tersebut dalam bentuk video yang Mindok posting di YouTube channelnya Kortugi. Bahkan Mindok juga berbagi informasi dengan sejawat yang ada di Malaysia tentang bagaimana dinamika praktisi gigi ilegal yang ada di sana. Ini yang gigi udah untuk for extraction, untuk cabutan juga dibiarin tunggul-tunggul kayu yang di belakang itu. Depan aja ditaruhnya behel. Yang belakang itu udah abses, nanah. Ya Allah. Veneer yang kayak mentos itu putih kayak toilet itu kan. Ya Allah, itu oke. Habis gusinya. Terus bila dibuka ternyata ya giginya sih nggak jelek lah. Oke aja. Mau dipanjangkan kayak rabbit lagi macam-macam. Di tahun 2020, highlight yang menurut Mindok bisa dijadikan portofolio dalam penindaklanjutan tegas oleh penegak hukum adalah kasus dokter gigi palsu di Bekasi. Pada awalnya Mindok mengangkatnya dalam sebuah video singkat. Gue nanya doang, apakah di jurusan tersebut diajarkan cara insisi abses, scaling, cabut gigi, bleaching, veneer, behel, tambal gigi, dan gigi palsu? Ketika Mindok angkat, kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Ternyata memang betul yang bersangkutan ini bukanlah seorang dokter. Yang mana kemudian mengundang Mindok untuk hadir di Polda sebagai saksi. Dan Mindok juga berterima kasih kepada beberapa petugas di Polda yang menyambut Mindok dengan sangat spesial. Terima kasih Pak Polisi atas jamuan makan siangnya. Luar biasa Pak. Salam buat teman-teman di Polda. 2020 juga didominasi oleh aktivitas-aktivitas influencer yang ada di sosial media, yang mana kegiatan offline mereka berkurang, kemudian banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mereka tuangkan secara virtual. Di sini para influencer ini rupanya juga memberikan influence mereka dari sisi perawatan gigi juga, dan rupanya influencer ini tidak semuanya yang berwawasan. Banyak di antaranya kita mendapatkan data beberapa influencer ini justru memakai jasa layanan tukang salon gigi. Kebanyakan sih veneer. Ya, kita maklumi saja bahwa influencer ini tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi seorang influencer. Tidak harus berwawasan. Asal follower gede, cantik, seksi, jadilah dia influencer. Hanya saja dia tidak selamanya menginfluence dalam hal kebaikan. Kadang menginfluence atau menyebarkan virus-virus keburukan atau penyakit di tengah masyarakat. Jadi si influencer yang satu ini bisa dibilang dia sebagai influenza. Dan pada akhirnya kisah-kisah kilas balik Kortugi di 2020 itu kita harapkan tidak akan terulang di 2021. Dan pada akhirnya juga hitungan hari tetap harus berlanjut. Selamat datang 2021. Bersyukurlah masih bisa membuka mata di warsa yang baru. Dan Kortugi akan tetap menyajikan fakta sepahit kopi hitam yang pekat, yang hanya karenanya kamu bisa membuka mata lebar-lebar. Sekian dari Mindok. Bye.